Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala as-sahabati wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. قال الله تعالى في القرآن الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita dapat hadir bersama di tempat yang baik, bersama orang-orang baik, dalam acara yang baik, hamba Allah yang baik. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia, yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjalankan kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga yang kami hormati Ustadz Ali Mansur selaku PCM dan selaku pembina dari Pondok Pesantren Modern MBS Al-Mukhtar. Yang kami hormati, yang kami muliakan para ustadz dan ustadzah di MBS maupun di Al-Mukhtar Quranic Center. Dan yang kami hormati Bapak Ibu-Ibu sekalian, wali santri dari calon penghafal Al-Quran, dan ibu-ibunya juga calon penghafal Al-Quran, yang kami hormati semuanya. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ibu-ibu sekalian, sore hari ini kita merasakan satu kenikmatan dari Allah. Saya lihat dari tadi ibu-ibu ini senyum-senyum terus. Ada yang sampai guyu, rada ngekel bersama anak-anaknya, membimbing, mengantarkan anak-anak untuk ikut berjuang dalam menjadi ahlul Quran, menjadi salah satu pemegang, penjaga Al-Quran, yang itu merupakan firman Allah. Ibu-ibu sekalian, saya berbicara ke ibu-ibu karena paling banyak ibu-ibu di sini. Oke, ibu-ibu semua di sini paling banyak. Al-Quran itu adalah kitabullah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Semua yang melekat dengan Al-Quran menjadi mulia. Kalau kita lihat di rak buku itu di belakang, di situ mungkin ada buku, di situ ada Al-Quran, di situ ada mungkin kamus, di situ ada buku tulis. Itu semuanya diprint menggunakan kertas. Ada yang kertas kosong, ada yang kertas bertuliskan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ada yang mungkin bahasa Inggris, ada yang bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab, ada yang bertuliskan Al-Quran. Sampai kertas pun ketika dia dilekatkan dengan Al-Quran, maka tempatnya paling atas, tempatnya menjadi yang paling mulia. Mengapa? Karena ada kalamullah di situ. Malaikat yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi alaihi salatu wasalam, siapa namanya, Bu? Malaikat maut nggih? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun karena turun membawa Al-Quran menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, maka malaikat Jibril mendapatkan gelar Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, kemudian diteruskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi disebut dengan Sayyidul Anbiya, pemimpin
para nabi. Walaupun diutus oleh Allah di masa yang paling akhir, tapi karena bersama Nabi ada Al-Quran, maka seluruh nabi-nabi yang terdahulu menjadi pengikutnya atau berada di belakang Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi SAW mengatakan sebaik-baik umat manusia yang hidup setelah Nabi adalah mereka yang menjadi ahlul Quran. Sebaik-baik ibu, panjenengan sedaya niki ibu, adalah ibu-ibu yang semoga kita termasuk ke dalamnya, yang menginginkan anak keturunan kita tidak hanya diri kita, tidak hanya keturunan pertama anak kita, tapi setelahnya generasi-generasi berikutnya menjadi ahlul Quran. Insya Allah kita termasuk orang yang senantiasa menjaga atau turut menjaga Al-Quran ini dengan mempelajari, menghafalkan dan menularkannya kepada ibu-ibu sekalian. Saya ketika mendapat undangan untuk acara ini agak bingung, karena di undangan itu ada kata parenting. Wah, Masya Allah, saya berpikir, wah, parenting ini membahas tentang apa? Padahal ibu-ibu di sini parenting kan orang tua, orang yang mempunyai anak, mendidik anak-anak. Sedangkan saya menjadi orang tua itu baru berapa? Mungkin 7 tahun. Nah, ibu-ibu ini mungkin ada yang sudah wah, ibu-ibu ini pengalamannya jauh lebih banyak gitu daripada kami ketika mendidik anak. Nah, sedangkan pengalaman kami juga belum terlalu banyak. Nah, tapi mari sama-sama kita belajar bagaimana sesungguhnya peran orang tua terhadap anak. Bagaimana Islam memandang peran orang tua, khususnya seorang ibu, terhadap pendidikan anaknya. Suatu hari kami alhamdulillah mendapat kesempatan untuk kuliah di Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam itu ketika kita masuk ke salah satu gedung pertemuan, gedung pertemuannya cukup besar, kita masuk melewati pintu, kemudian di atas, di bagian paling atas di bawah panggung itu ada tulisan, ada firman Allah, surat Ayatud Dain, ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, dipotong ayat yang terakhir. Apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu tulisan besar di tengah-tengah gedung pertemuan. Tulisannya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Artinya bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadamu. Ayat ini ditafsirkan oleh seorang ulama besar bernama Tahir bin Ashura yang menulis kitab At-Tahrir wa Tanwir. Beliau mengatakan, "Annat taqwa sababu idhafatil ulum." Bahwa takwanya seseorang itu akan menambahkan kepada dia ilmu. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah yang menulis kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menafsirkan ayat ini bahwa seorang yang bertakwa kepada Allah dalam arti yang sebenarnya, dia berusaha mengerjakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya, maka yaj'alu fi qalbihi nuran. Allah akan meletakkan dalam hatinya cahaya, yang dengan cahaya itu dia mudah untuk memahami. Mengapa ini penting? Seorang yang bertakwa, seorang yang taat menjalankan kewajiban kepada Allah, maka Allah lebih memudahkan dia untuk belajar. Sekarang kita sebagai orang tua kita berusaha mendidik anak. Dalam ayat ini perintahnya wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sekarang kita tanya dalam diri kita, yang harus bertakwa itu anak atau orang tua? Dalam ayat ini siapa yang harus bertakwa? Sinten, Bu? Orang tua atau anaknya?
Atau dua-duanya? Dua-duanya nggih? Dua-duanya? Sekarang saya tanya lagi. Anak yang masuk ke Quranic Center ini usianya pinten? 7. Ada yang kurang dari 7? 3 tahun. Enten nggih? Yang 3 tahun? Ada Ustaz ya? Yang paling muda? Ada yang 4 tahun mungkin? Ada? Yang sudah masuk? Kalau anak-anak usia misalkan 4, 5, 6, 7, 8 itu sudah balik atau belum? Belum balik ya? Belum balik. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, rufi'al qalamu thalathatin. Allah tidak mencatat dosa sedikit pun kepada 3 golongan. Seorang yang lupa sampai dia ingat, seorang bayi sampai dia dewasa, dan yang ketiga seorang yang gila atau hilang kesadaran sampai dia sadar kembali. Bayi sampai dia balik baru dicatat amal perbuatan baik dan buruknya. Maka anak-anak sesungguhnya tidak diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa, tidak ada. Karena apa? Karena belum balik. Bahkan syarat kita melaksanakan sholat itu harus balik. Nah, tapi sejak kecil anak sudah diajarkan untuk sholat agar ketika balik dia sudah terbiasa. Tetapi pada intinya ayat ini berbicara yang bertakwa itu orang tua, karena anak-anaknya belum balik. Kalau anaknya sudah balik berarti semuanya. Tapi karena mayoritas mungkin yang masuk dalam gemblengan untuk menghafal Al-Quran di Al-Mukhtar Quranic Center ini masih anak-anak, maka yang harus pertama kali bertakwa ini adalah orang tua. Mengapa? Karena orang tua itu memiliki peran yang sangat besar terhadap semua perkembangan anak, khususnya masalah spiritual, masalah kehidupan atau hubungan dia dengan Allah. Bagaimana orang tua yang taat kepada Allah, orang tua yang sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, puasanya rajin, rajin sedekah, itu secara tidak langsung akan menular kepada anak-anak. Sedikit kita melihat kisah dalam surat Al-Kahfi. Itu ketika Nabiullah Musa alaihi salam bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Itu Nabi Musa mendapatkan banyak sekali pelajaran. Salah satunya ketika masuk ke satu perkampungan, kemudian Nabi Musa dan Nabi Khidir ini melihat ada rumah yang mau roboh, yang akan roboh rumahnya. Kemudian mereka memperbaiki dindingnya agar tidak roboh. Mengapa? Alasannya Nabi Khidir mengatakan, diabadikan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Kahfi ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ayat ini menceritakan tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa membangun, memperbaiki dinding rumah yang akan rubuh. Alasannya karena rumah ini adalah milik 2 anak laki-laki. Di bawah rumah ini ada harta untuk anak ini, dan Allah menginginkan agar harta ini tetap terjaga untuk disebutkan wa kana abuhuma salihah, dan ternyata orang tua dari 2 anak ini adalah orang tua yang soleh. Sampai Allah menginginkan hartanya dijaga. Karena kenapa? Karena kesolehan orang tuanya. Bahkan disebutkan dalam tafsir, anak yang ada hartanya ini, orang tuanya yang soleh ini adalah orang tua yang ke-7. Artinya sudah kakek-kakeknya, bukan orang tua asli. Makanya salah satu pelajaran yang dapat kita ambil, kalau kita menginginkan generasi yang baik, itu mulai dari orang tua.
Orang tua harus berusaha untuk senantiasa memperbaiki diri, khususnya memperbaiki ketaatan kepada Allah agar itu menular kepada anaknya. Bahkan tidak hanya anaknya, mungkin bisa jadi generasi yang akan datang setelah anak-anaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala sampai menjaga harta nenek yang sudah ketujuh untuk cucunya yang paling bawah. Mengapa? Karena dulu mereka soleh. Wa kana abuhuma soleha, mereka adalah orang yang soleh. Kemudian orang tua yang soleh akan memberikan pengaruh yang baik kepada anaknya. Dan orang tua yang mungkin abai dengan ibadahnya, lalai dengan urusan agamanya, kemudian malas-malasan misalkan beribadah, maka itu pun akan memberikan dampak kepada anak. Maka sebagai orang tua kita harus senantiasa berusaha agar menjadi orang tua yang baik. Dan bukan berarti ketika kita sudah memasukkan anak itu ke pesantren, ke lembaga tahfidz atau kemanapun, kita kemudian berlepas diri seolah-olah bari'tu minadz dzimmah, saya sudah lepas tanggung jawab. Enggak. Orang tua tetap harus mendidik anak, sekurang-kurangnya ketika anak itu jauh, orang tua mendoakan dan tetap menjadi pribadi yang baik, karena itu sangat-sangat berpengaruh kepada anaknya. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Semua anak yang lahir itu dilahirkan dalam fitrah, masih suci, dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Anak yang dalam keadaan fitrah ini akan dipengaruhi oleh orang tuanya. Apakah orang tua akan menjadikan anak ini Majusi, Nasrani, atau bahkan Yahudi? Ini terserah orang tuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kemudian misalkan ayahnya sudah meninggal, seperti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan ketika anak itu kemudian dilahirkan, ayahnya sudah tidak ada, mungkin setelah anak itu lahir kemudian ibunya menyusul untuk dipanggil oleh Allah. Ada napa mboten ngoten niku? Ada napa mboten? Ada nggih? Ayahnya terlebih dahulu meninggal, setelah anak itu lahir kemudian ibunya juga ikut meninggal. Dari sini siapa kemudian yang berperan dalam mendidik anak tersebut? Sinten Bapak Ibu? Pamannya, kakeknya misalkan, atau siapa? Oleh karenanya dalam Islam itu ada yang disebut maqasidus syariah, tujuan-tujuan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Sebagian ulama kemudian menambahkan satu poin lagi untuk senantiasa dijaga oleh semua manusia, yaitu apa? Hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan. Setelah kita menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak, berusaha terus menjadi orang tua yang baik, tidak cukup sampai di situ, kita juga perlu menjaga lingkungan. Karena terkadang ngapunten, terkadang ada mungkin orang tua yang sudah berusaha menjaga anaknya sebaik-baiknya, hafalannya dijaga di rumah, murojaah di rumah, tutur katanya dijaga di rumah, akhlaknya dijaga di rumah, tetapi ketika keluar dia bermain dengan teman-temannya, dia mungkin pergi ke satu tempat dengan teman-temannya, disitulah lingkungannya sudah berubah, disitulah pengaruh anak itu semakin kuat. Mengapa? Karena mereka bergaul dengan anak-anak seusianya, dia bisa mengekspresikan apapun yang diinginkan, dan ini terkadang yang membuat pengaruh buruk terhadap anak. Maka tidak hanya kita menjadi orang tua yang baik di rumah, tetapi kita berusaha menjaga lingkungan. Apalagi ketika sudah anaknya punya hafalan, dimasukkan ke Al-Mukhtar Quranic Center, kita tentu berusaha agar hafalan ini
Maka sebagai orang tua menjadi orang tua yang baik dan menjaga lingkungan sekitar. Melihat anak-anak bermain ini dengan siapa. Kalau kita bisa memastikan anak itu bermain dengan baik di rumah kita, lebih baik teman-temannya suruh ke rumah kita agar kita bisa kontrol. Nah, daripada anak bermain kemana, mungkin ke sawah, mungkin kemana, nanti bertemu dengan siapa, ada kata-kata yang tidak baik, dia semakin tahu semakin banyak, ada perilaku yang tidak baik, padahal orang tuanya berusaha mencontohkan yang baik-baik. Nah, disitulah pengaruh kepada anak. Maka hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan, ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama antara lembaga pendidikan baik pesantren maupun lembaga tahfidz dengan orang tua. Itu harus sinkron, harus match. Tidak boleh orang tua hanya pasrah begitu saja, tetapi kemudian lepas tanggung jawab anaknya setelah selesai, yang penting kamu masuk, pulang, sudah, ingatkan lagi, tidak begitu. Tapi harus sinkron. Apa yang sudah menjadi kebiasaan di tempat anak itu menerima pendidikan, begitupun ketika dia di rumah dan di lingkungan. Jadi ada dua nih, orang tua harus menjadi contoh yang baik kepada anak, dan kita sebagai orang tua juga bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan agar baik dalam proses. Yang berikutnya atau bagian berikutnya, sebuah pertanyaan, mengapa kita menginginkan anak-anak itu untuk menjadi hafidz Quran? Karena kita bermuhasabah. Kira-kira kalau ditanya, kenapa saya ingin masukkan anak ini untuk menjadi hafidz Quran? Apa tujuannya? Apa tujuannya, Bu? Pokok benapal. Atau agar nanti kuliah kedokteran bisa gratis karena hafal 30 juz misalkan. Atau ada tujuan-tujuan yang lain. Yang paling pertama, yang paling utama, tujuan kita harus betul-betul lillahi ta'ala. Boleh kita meletakkan tujuan kedua, ketiga, tapi yang paling utama harus menjadi lillahi ta'ala. Ketika seorang berpuasa sunnah misalkan, dia niat puasa itu untuk apa? Supaya kurus misalkan. Misalkan supaya kurus gitu. Boleh, tetapi niat pertama harus lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, kemudian yang kedua, ya Allah semoga dengan puasa ini bisa sehat. Itu boleh. Nah, tapi yang paling pertama harus meletakkan Allah di atas segalanya. Begitupun ketika kita merencanakan anak untuk masuk ke jenjang pendidikan Al-Quran, maka harus niat utamanya lillahi ta'ala agar mereka bisa memahami agama Islam dengan baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena kita meniatkan lillahi ta'ala untuk mempelajari Al-Quran, maka orang tua pun harus mengerti, harus belajar apa itu Al-Quran sesungguhnya. Al-Quran itu apa, Bu? Al-Quran itu kitab yang dibaca setiap hari gitu. Atau Al-Quran itu apa? Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu, bacanya la raib fihi hudal lil muttaqin atau la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mana yang betul? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu fi baru hudal lil muttaqin. Kalau dibaca dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, boleh nombotan? Kenapa enggak boleh? Kalau kita lihat dalam Al-Quran itu ada tanda apa itu? Ada titik 3 itu 2 kali, itu artinya boleh berhenti di salah satu dari 2 tanda tersebut. Maka boleh kita membaca dzalikal kitabul la raib, itulah kitab yang tidak ada keraguan, fihi hudal lil muttaqin, dalam Al-Quran itulah, fihi, dalam Al-Quran itulah ada petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau dibaca dzalikal kitabul la raiba fi,
kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Jangan bertengkar nanti yang menjawab membaca la raib dengan la raiba fi. Al-Quran ini poin yang paling pertama harus kita yakini, harus kita fahami bahwa Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran adalah dustur. Kalau kita ingin berangkat ke mana ya? Misalkan ke Brunei, ya, kan agak jauh Brunei. Kalau ke Jember terlalu dekat. Ke Brunei misalkan, melewati darat, maka kita harus menyeberang lewat Pulau Kalimantan. Karena kita belum pernah ke Kalimantan dan jalannya terlalu jauh, maka kita membutuhkan petunjuk. Petunjuk itu biasanya berupa, kalau sekarang ya pakai Google Map. Nah, Google Map itu yang bisa mengantarkan kita kepada tujuan. Begitupun Al-Quran. Al-Quran inilah satu-satunya kitab yang dapat mengantarkan kita kepada tujuan. Apa tujuan kita dalam kehidupan ini? Apa tujuannya? Untuk beribadah kepada Allah. Inna wal insa illa liya'budun. Tujuannya adalah beribadah. Tidak ada ibadah yang bisa sampai sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah kecuali melewati petunjuk Al-Quran. Nah, Al-Quran ini tidak boleh dibuat sesuatu yang tidak penting. Ini sesuatu yang sangat penting. Kita semua umat manusia ini wajib dekat dengan Al-Quran. Harus dekat dengan. Boleh Al-Quran itu beli yang bagus Al-Qurannya, taruh di lemari yang paling atas supaya terlihat bagus, tapi tidak pernah dibaca. Kalau ditanya orang, tidak apa-apa itu pajangan bagus. Walaupun 10 tahun diturunkan, Al-Quran itu masih seperti baru. Itu keliru. Cara menghormati Al-Quran yang terbaik adalah dengan membacanya. Membaca, memahami, menghafalkan, kemudian mengamalkan. Setelah diamalkan, kemudian didakwahkan. Itulah cara. Maka kita sebagai umat Islam, kita harus dekat, betul-betul dekat dengan Al-Quran. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, inni taraktu fikum, aku meninggalkan untuk kalian ma in tamassaktum bihi lan tadillu. Kalau kalian berpegang teguh kepada hal ini, maka kalian tidak akan pernah tersesat. Kitabullah hablum mamdudun minas sama'i ilal ard. Nabi SAW mengatakan, Al-Quran atau Kitabullah ini seperti benang. Benang, tahu benang ya Bu? Kalau ibu benang untuk apa Bu? Untuk jahit. Kalau anak-anak untuk layangan. Kalau bapak-bapak untuk apa? Kalau bapak-bapak untuk apa ya? Tukang ya, untuk membuat ukuran gitu. Al-Quran itu kata Nabi SAW seperti benang. Benang yang Allah bentangkan dari langit sampai ke bumi. Nah, benang itu kalau kita anak-anak main layangan itu, benangnya panjang untuk mengikat layangan itu tidak lepas dan dipegang di bawah. Begitu misalkan terkena kabel atau terkena pohon, kemudian benangnya terputus, maka layangannya jadi rebutan, layangannya hilang. Nah, begitupun dengan Al-Quran. Al-Quran itulah yang Allah turunkan kepada umat manusia untuk menghubungkan antara hamba dengan Tuhannya. Maka putus hubungan dengan Allah. Siapa yang ingin putus hubungan dengan Allah? Itu kita semua tidak ingin. Kita selalu ingin untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya adalah dengan Al-Qur'an. Hadirin yang dimuliakan Allah, masih banyak sekali tentu tentang fadilah dari Al-Qur'an, insyaallah mungkin dalam pertemuan-pertemuan yang lain yang kemudian penting untuk kami sampaikan di mungkin yang terakhir ini. Bagaimana orang tua ini tidak boleh betul-betul hanya pasrah kepada tempat anaknya untuk menghafal Al-Quran. Kami punya pengalaman sendiri, pengalaman pribadi.
Anak-anak itu memang orang tua, terkhusus ibunya yang paling tahu dengan karakter anak, itu paling tahu ibu. Nah, maka ibu itu bisa menjadi madrasah yang pertama untuk anak, pun termasuk dalam menjaga hafalan Al-Quran. Ketika anak-anak sudah berhasil menghafalkan Al-Quran di tempat di Al-Mukhtar Quranic Center misalkan, maka di rumah jangan sampai hilang. Cara menjaganya bagaimana? Tentukan waktu, satu waktu dalam satu hari untuk mengulang hafalan, atau kalau bisa menambah dan memperbaiki bacaan. Biasanya mungkin berbeda-beda kondisinya. Kalau kami biasanya setelah maghrib sampai isya, ini waktu khusus untuk Al-Quran. Tidak boleh lihat TV, tidak boleh apalagi main HP, tidak boleh apa, yang maghrib sampai isya waktu sebentar untuk Al-Quran. Dan ini kalau bisa kita terapkan. Mungkin ibu-ibu punya waktu yang lain, mungkin sore, mungkin pagi, mungkin anak-anak lebih kondusif waktu malam, boleh. Tapi kalau bisa wajibkan itu untuk murojaah anak. Orang tuanya belum hafal, Ustaz, tidak apa-apa orang tuanya melihat Al-Quran. Anaknya membaca, orang tuanya mendengarkan, kalau salah dibetulkan. Yang kedua, salah satu momen yang paling banyak interaksi dengan anak, kalau kami sendiri biasanya ketika berkendara sepeda motor. Karena itu tidak tahu apa yang diomongkan, disitulah tempat untuk menguji hafalan anak-anak. Nah, jadi sebagai orang tua kita berusaha untuk menjadikan bi'ah anak-anak di rumah itu adalah bi'ah Al-Quran. Mungkin dengan mengingatkan dia bacaannya, mungkin dengan putar MP3 bacaan Al-Quran, mungkin dengan video tentang Al-Quran dan lain sebagainya. Yang penting anak itu jangan sampai hilang nuansa Al-Qurannya di rumah. Sekali lagi, tidak boleh kita pasrah kepada satu lembaga kemudian kita lepas begitu saja dari kontrol. Orang tua harus tetap memberikan full kontrol kepada anak-anaknya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan karena waktunya cukup singkat. Semoga dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya kami sampaikan banyak permintaan maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam. Semoga Allah jadikan kita semua Quran. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.